Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat datang di Dewan Pandit Indonesia edisi hari Jumat. Walaupun tidak ada pertandingan dari UEFA Champions League, namun masih ada beberapa pertandingan dari Piala Kebo. Dan juga ada Chelsea yang bermain di UCL Rasa Melon. Nanti kita akan membahas pertandingan-pertandingan tersebut bersama Bang Adiani. Ada Bang Aldi yang baru saja balik dari Tanah Suci. Dan juga ada Rizal, Starboy. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik selalu. Ini pastinya seru banget, kita bakal bahas Piala Kebo. Ada match yang kemarin disaksikan sama gue langsung, tapi ternyata ya kok mainnya kayak gini ya. Kesana lu berangkat? Enggak. Maksudnya match langsung tuh gimana maksudnya? Langsung. Biasanya gue kalau jam 3 nggak bisa nonton bola, tapi kemarin Nonton karena apa jam 3 biasanya tuh? Aduh. Yang orang tahu. Bahaya ini pancingan deh. Gue tidur bang, gitu kan bisa. Tapi kita akan membahas pertandingan yang dimainkan sebelumnya, karena memang di tiga pertandingan pertama ada Arsenal yang bermain, Liverpool juga bermain, dan juga Newcastle. Kita akan membahas Arsenal dulu Bang Adi ini. Arsenal beruntung ya, mereka punya Gabriel Jesus yang on form dan bisa memberikan kemenangan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat mungkin banyak yang kecewa pada Crystal Palace ya, karena Arsenal was there for the taking, tapi Palace kurang dengan agresinya setelah mereka sempat unggul dari Mateta. Dengan Jesus yang sudah bisa mencetak gol walaupun di League Cup, dan juga Arsenal yang bisa meraih kemenangan dan menuju ke semifinals. Menurut lo, Zal? Pertandingan kemarin ya dibilang meyakinkan sih, menurut gue belum meyakinkan ya. Yang mana sangat tidak meyakinkan, bahkan emang ada Nwaneri di sana jadi starter, tapi nyatanya dia menurut gue bukan tipe pemain yang layak untuk jadi starter dulu untuk di Arsenal. Terbukti beberapa kali di musim ini ya, kalau sebagai pemain pengganti ya benar dia bisa nawarin penyegaran di area tengah, nawarin dimensi yang baru, tapi kalau sebagai starter menurut gue masih belum. Dan di babak kedua ketika momen Odegaard masuk, ya ini much more like Odegaard lah kemarin ketika kita ngeliat di babak kedua. Dan untuk lini belakang ya udah jelas banget bagi Arsenal, duet Saliba dan Gabriel tuh menurut gue belum ada tandingannya lah untuk di pairing sama yang lain. Dan terbukti Kiwior ya terlalu soft lah, tipikal Kiwior. Dan untuk Gabriel Jesus sendiri, apakah ini performa yang bagus di pertandingan kemarin, tapi apakah ini bisa menyelamatkan nasib dia bersama Arsenal di musim-musim yang akan datang? Menurut gue udah cukup lah untuk dia ini. Dan menurut dia di 2024 ini kan bahkan di Premier League minim banget kan kontribusinya, dan itu menurut gue udah cukup lah. Dan itu kemarin harapan palsu doang dari Gabriel Jesus menurut gue. Menurut lo harapan palsu karena kan apa yang dia katakan bahwa dia team player, dia akan melakukan segalanya yang Mikel suruh, dan untuk Arsenal menang dia akan menjadi pemain apapun untuk Arsenal, dan dia buktikan dengan dia sabar menunggu momen untuk bisa dipercaya sebagai starter, dan dia langsung outcome-nya positif dengan hat-trick. Dan juga ini gol keempat kan, karena Bobby Preston dia juga terakhir di League Cup juga ya, mencetak gol buat Arsenal. Iya, kalau tadi Adiani bilang bahwa ya dia menjadi pemain yang siap untuk dimainkan dengan siapapun. Menurut Arteta, yes, he's a good person. As an individu dia good, dia orang yang baik. Cuman balik lagi nih, klub sebesar Arsenal, tuntutan dia sebagai nomor 9, sebagai penyerang, tujuannya adalah bikin gol. Dia nggak pernah bikin gol dalam 34 pertandingan sebelumnya di Liga, baru bikin 1 gol di 2024. Artinya bahwa ya Carabao Cup atau League Cup buat Nwaneri, buat Kiwior, buat fringe player ya oke lah gitu. Cuman kalau buat Jesus yang datang sebagai pemain yang dianggap bisa menjadi sosok penting di depan, gue belum melihat bahwa Jesus ini adalah menjadi savior gitu bagi Arsenal. Ya dia bikin hat-trick, tapi nggak mengerti. Itu nggak tahu itu malu atau seneng ya? Agak nahan-nahan gitu. Emang kalau disuruh mamahnya kalau foto senyum ya gitu. Kinclong semuanya. Ya, gitu. dan lu kenapa sih hat-trick loh? Respon kan suka gitu Mas Panji. Adiani nggak bisa begini nih. Nyata Adiani bisa. Contoh ini. Woi Panji ini. Statement nih ya. Tuh. Aman di. Ya, Gabriel Jesus. Pas lagi Jesus lagi ya. Jadi tapi udah terlalu banyak bukti menurut gua. Gabriel Jesus itu ya mungkin di Premier League walaupun dia dalam 1 tahun cuma 1 gol, tapi sebenarnya ada yang main bagus. Tapi apakah dia cukup sebagai lini depan untuk Arsenal, mimpin lini depan? Sama sekali nggak cukup menurut gua. Ya mungkin kissing point-nya lawan Monaco ya, Champions League. Salah dia satunya. punya chance untuk bisa bersinar, dia gagal gitu kan. Dan sebenarnya di Premier League juga
in with a shout karena Kai Havertz nggak dalam posisi yang konsisten untuk bisa menjaga starting positionnya dia gitu kan. Apakah ini menjadi karena kan back to back nih lawan Palace di weekend, lawan Crystal Palace lagi di Selhurst Park lagi, dan ini adalah keadaan di mana di Selhurst Park sepertinya akan ada tantangan yang lebih bahaya dari Crystal Palace. Ya sebenarnya masalah Arsenal menurut gue belakangan tuh di musim ini khususnya kurang berani sih kalau menurut gue, kurang ambil resiko gitu, dan terbukti di babak 2 kemarin ya resiko yang diambil dan ada rewardnya. Tapi di pertandingan sebelumnya lawan Everton, lawan Fulham, terlalu banyak bukti yang mana mereka nggak ngambil resiko yang cukup lebih gitu untuk memenangkan pertandingan. Ya mungkin efek musim lalu dan 2 musim sebelumnya kalah sama City dengan cara yang kayak gitu, secara psikologis dan secara mental mungkin agak mengganggu. Tapi gue rasa masalah Arsenal khususnya lini depan dan lini second line itu kurang ambil resiko, dan terbukti beberapa pertandingan sulit untuk menang menurut gue. Ya di luar kurang ambil resiko emang kurang tajam juga gitu. Arsenal di game menghadapi Everton itu game yang buat gua jelek banget gitu. Arsenal main yang nggak punya skema yang bener, nggak ya bukan Arsenal yang kita kenal gitu lah. Dan di game menghadapi Palace kemarin di Carabao Cup ya emang ada beberapa pemain yang di bangku cadangkan, dan mungkin gue sedikit berbeda dengan Rizal bahwa justru di event seperti ini pemain-pemain kayak Nwaneri harus mendapatkan jam jadi starter. Cuma kalau untuk di liga jelas bahwa lu harus meningkatkan lagi kualitas lu, terus lu step up lebih, karena nggak selamanya Odegaard bakal fit, nggak selamanya Odegaard bakal main siap untuk dimainkan, dan nama yang mungkin disiapkan untuk menggantikan Odegaard kan sejauh ini Nwaneri gitu, dan lu harus butuh waktu cepat untuk come up. Di MU Kobbie Mainoo bisa kok gitu dalam waktu yang secepat itu bisa menjadi pemain yang cukup penting di usia semuda itu. Dan gua harap Nwaneri pun punya hunger, punya rasa lapar untuk bisa compete sama Odegaard gitu, walaupun ya sulit, cuma paling nggak bisa mirip-mirip lah below the par dari Odegaard, karena ya Arsenal emang salah satu saat Odegaard main kan lack of creativity itu jelas banget berasanya, dan ini untuk tim yang emang mengincar gelar ya di Premier League, gua rasa ya nggak bisa gitu rely sama Odegaard terus, karena Odegaard 90 menit pun hampir susah gitu kan kalau kita pengen bicara panjang satu musim gitu. Harus ada di menit 80 dia digantikan dengan pemain yang juga punya kreativitas. Dan sejauh ini selain kreativitas, ketajaman Arsenal tuh kalau bikin chance emang Arsenal musim week in week out emang bisa bikin chance. Masalahnya kan di finishing. Itu yang tadi mungkin Adiani bilang juga, Havertz pun gak lagi dalam fase yang terbaiknya gitu. Chance punya tapi finishing touch nggak ada, itu kan yang menjadi masalah. Jadi gue harap dan Arsenal bisa menemukan itu di Januari nanti gitu. Siapapun yang datangkan, nggak harus Jesus keluar, nggak harus Jesus keluar. Jesus bisa menjadi di sayap kanan buat backup Saka, bisa di kiri buat jadi backup Martinelli, bisa, dan pernah dipakai juga seperti itu, menjadi second striker juga bisa. Jadi ya gue harap lini depan dan kreativitas itu menjadi PR bagi Arsenal. Tapi kemarin di pertandingan kemarin itu gue ngeliat juga di lini belakang juga akhirnya timbul permasalahan. Kiwior yang sering sekali masuk ke dalam rotation player, tapi kemarin membuat 2 kesalahan bisa dibilang di gol pertama jelas sekali itu kesalahan dari Kiwior, namun di gol kedua mungkin bisa debatable ya karena masih ada satu back juga di sana. Tapi Zal ngelihat ya Kiwior kemarin di pertandingan menghadapi Crystal Palace, layak nggak sih untuk dimainkan lagi nantinya dengan stok back Arsenal yang bisa dibilang tebal sebenarnya. Ya di lini belakang tebal, tapi emang secara kualitas mungkin kalau kita bandingin sama yang lain-lain, ini opsi paling terakhir lah kalau menurut gue si Kiwior ini. Bahkan dia beberapa kali juga posisinya nggak firm sebagai center back juga kan. Kadang dia turun sebagai left back yang bisa inverted ke tengah, tapi ketika dia main di posisi itu pun ya kalau dibandingin sama Calafiori ada di sana, Zinchenko ada di sana, gue rasa dia pilihan terakhir juga. Dan tiap kali dia mainkan, ada dia main game bagus menurut gua, ada beberapa kali dia main bagus, tapi aspek error tuh nggak pernah hilang dari dia gitu tampaknya. Selalu ada errornya, dan yang kelemahan kayak dia ini ya salah satunya aspek yang paling mencolok banget menurut gua, soft banget sih defense. Cara defense-nya terlalu soft, beda banget kalau dibandingin sama Gabriel atau justru sama Saliba. Punya fisik besar lah ya. Fisiknya besar dan mereka timingnya tuh pas gitu untuk bisa datangin pemain. Tapi kalau untuk Kiwior itu terlalu soft dan terlalu mudah untuk dilawan sama tipe-tipe striker kayak apapun, ketemu kayak dia tuh gampang banget. Jadi menurut gua ini salah satu bukti transfer yang failed lah menurut gue dalam 2 tahun terakhir bagi Arsenal, dan dia bukan standar untuk bisa nganterin lu sebagai contender sebagai juara menurut gue Kiwior ini. Dan mungkin juga menjadi pertandingan terakhir Kiwior ya. Udah cukup dia ya. di link sama Napoli gitu kan di Serie A, dan mungkin dengan dia pindah ke liga yang punya pace lebih lambat sedikit dari Premier League yang memang high octane akan membantu dia gitu. Dan physicality dari Premier League terkadang menyulitkan buat Kiwior. Dan kalau gue lihat result kemarin sebenarnya buat Arsenal ini ada potensi buat mereka untuk bisa lebih jauh lagi melaju dengan potensi meraih cup ini sebagai satu piala yang akan membuat apa ya? Mungkin belum yang terbaik di musim ini, tapi startnya cukup bagus kalau misalnya Arsenal bisa mengunci Carabao Cup. Iya, Arsenal baru 2 kali jadi juara League Cup gitu, bukan? Minim ya. Jadi
Itu pun pertama kali tahun 93, artinya bahwa bukan Arsenal kayaknya nggak pernah menjadikan League Cup ini sebagai target gitu, tiap musimnya. Justru dijadikan sebagai ajang untuk pemain-pemain cadangan main gitu, karena tapi udah sejauh ini semifinal tadi dia bilang bahwa bakal ketemu Newcastle. Gue sih feeling bakal tetap dimainkan. Kalaupun nanti kapan semifinal berarti itu gue lupa tuh. 6 Januari. Iya. Sama Ya kalaupun emang belum cabut ke Napoli sih gue rasa masih bisa dimainkan gitu seorang Kiwior, karena Newcastle kita tahu dia punya permainan yang keras gitu. Sampai kalaupun Gabriel sama Saliba dimainkan cukup beresiko juga. Jadi ya buat gue Arsenal ya punya cara, punya kans untuk masuk final karena lawannya Newcastle yang nggak lagi dalam. Tapi menurut kalian level ya, kalau gue lihat sih dari Carabao Cup ini, justru di 3-4 musim terakhir menjadi satu piala yang sangat menarik karena dengan City juga mendapatkan title ini dengan jumlah yang cukup banyak dalam waktu yang sangat dekat. Jadi kan ada bukti bahwa level dari kompetensi dari cup ini yang sempat diremehkan sepertinya sekarang sudah makin meninggi dengan persaingan di Premier League yang sangat luar biasa dengan City yang mendominasi. Sepertinya ini menjadi opsi kedua bagi tim-tim yang coba untuk meraih cup, Arsenal misalnya atau Tottenham atau juga Manchester United yang berupaya untuk meraih gelar, tapi tadi malam juga kalah gitu kan. Sebenarnya Carabao Cup punya level yang lebih baik dalam beberapa musim terakhir ya Dibandingkan beberapa musim yang sebelumnya. Sebelumnya kan City pernah periode 3 musim dalam 4 musim. dalam 5 musim terakhir dia 4 juara. Iya, pernah gitu. dominasi banget kan yang mutusin. Dan itu cuma- otomatis kayaknya meningkatkan ya reputasi dari trofi yang sempat karena dianggap sebelah even mata. City pakai tim layer 2-nya pun masih terlalu kuat waktu itu. Iya, betul. Jadi ya cuman ya sekarang di semifinal Tottenham lawan Liverpool, Arsenal lawan Newcastle, artinya tim-tim Premier League gitu. Kita ingat masanya bahwa tim-tim dari Championship bahkan dari division yang lebih bawah ada di fase-fase later phase. Tapi musim ini enggak gitu. Jadi kekuatan emang fokus di tim-tim Premier League sekarang, dan ya gue sih ragu gitu tim-tim even di final pun tim-tim kayak Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle bakal tetap memainkan tim intinya gitu, karena nggak mau ambil risiko bahwa lu even menang Carabao Cup tapi pemain lu inti cedera, itu kan terlalu rugi ya kan. That's why pemain kayak di Liverpool, Chiesa pun akhirnya dimainkan juga, memberikan jam terbang. Morton di Liverpool. Ya artinya bahwa tim-tim besar pasti masih selalu akan menjalankan atau menggunakan ajang ini untuk memainkan beberapa fringe player. Tapi kalau sebagai kompetensi sih emang dalam beberapa tahun meningkat sih ya. Yang mana lu kalau juara ini tuh rasanya bukan kayak lewat aja gitu. Dan terbukti musim terakhir Klopp kan juga itu satu-satunya trofi yang dirayakan kan sama Klopp musim lalu. Dan rasanya tuh jauh lebih manis ketika lu juaranya justru bukan pakai pemain utama lu, pakai tim lapis kedua lu, tapi lu tetap bisa berjuang di sana, tetap bisa ngeraih juara. Justru rasanya menurut gue spesial banget gitu untuk bisa juarain turnamen Carabao Cup kayak gini. Dan menurut gue ini salah satu turnamen yang semua tim ini kayaknya di sisa 4 ini bakal mati-matian juga sih justru. Tottenham pasti ngejar banget lah, dia mau memutus puasa gelarnya dalam beberapa tahun, bukan berapa tahun lagi sih ya. Ini udah cerita Tottenham ini kan. Head banget sih lo sama Tottenham. Ini udah cerita fans Tottenham, fans Arsenal siapa yang nge-head Tottenham udah siapa? cerita Tottenham begitu. Jadi pasti dikejar banget juga untuk bisa perpanjang nafas juga kan buat bagi para pelatih yang di bawah tekanan kayak Postecoglou atau Eddie Howe juga beberapa kali di bawah tekanan. Jadi menurut gue nih 4 tim yang tersisa ini bakal ngejar banget gua sih. tahu arahnya Riza. Gimana tuh? Jadi kalaupun nanti Liverpool kalah sama Tottenham, Dia butuh. ada alasan butuh. Sangat difavoritkan sekarang. Plus juga Liverpool juga ngelakuin rotasi di Carabao Cup kemarin, soalnya di pertandingan menghadapi Southampton ini menurunkan beberapa pemain cadangan, sempat cetak 2 gol, tapi ada beberapa peluang yang dihadirkan oleh Southampton ini cukup membahayakan gawang Kelleher. Lu ngeliatnya pertandingan ini gimana, Sal? Kelleher sih oke ya. Yang mengkhawatirkan dan selalu mengkhawatirkan ya Kwanzaa di musim ini kalau menurut gue. Kwanzaa udah bukan lagi pemain yang sama seperti musim lalu. Kalau gue bilang beda banget dia di tangan Klopp sama di tangan Slot. Ya emang kemarin pertandingannya dominan, dan juga justru yang bikin gue aneh gitu justru kan pairingnya kemarin Kwanzaa dan juga Endo. Yang kelihatan Endo. lebih Bagusnya malah Endo. meng-carry dan kelihatan lebih bagus justru malah Endo di pertandingan kemarin. Dan menurut gue itu jadi tanda tanya besar buat Kwanzaa, karena udah di beberapa kali di musim ini tiap kali diturunkan malah begitu. Tapi tetap lebih banyak positifnya sih. Kemarin ada Harvey Elliott yang benar-benar pemain yang udah gue tunggu banget dari awal musim. Di awal terganggu karena cedera, tapi ya ini pemain yang bakal influential banget menurut gue di eranya Slot. Dan kemarin pertandingan yang menurut gue cukup aja lah, dan itu terbukti menurut gue makin ada beberapa statement di mana Slot ini mandang Nunes kayak gimana. Ya buat turnamen kayak begini menurut gue dikasih aja menit-menit sebanyak-banyaknya buat dia di sini. Toh Jota juga udah mulai sembuh kan. Jadi Premier League untuk Jota, untuk turnamen kayak begini Nunes aja lah cukup kalau menurut Iya, ini jadi nyaman ya buat Liverpool. Mereka punya pemain-pemain yang akan difavoritkan untuk bisa menjadi pemain di League Cup dan juga untuk di Premier League. Dan bahkan Endo dengan 13 duels yang dimenangkan 11 menghadapi Onuachu yang punya 3 dan lebih
lebih besar dari dia, tapi dia tidak terpengaruh. Dan bagi Darwin Núñez sempat ada momen dia, gue pikir akan emosi gitu kan, tapi dia malah meluk Bednarek gitu. Jadi ini juga ada satu konsep yang berbeda dari Núñez yang sepertinya juga sudah menerima perannya dia di Liverpool. Dalam tadi kata Rizal, levelnya di mana, peran sebagai tapi bagus player. pas juga kan, karena sempat ada sorakan chance yang kurang bagus untuk dia. Dia habis smoking lawan Iya, juga kan. dan langsung dia berikan penampilan yang menurut gue ya oke untuk di level ini bagi Darwin Núñez dan Liverpool. Yes, itu penampilan standar dia lah. Dan untuk Chiesa sendiri, tadi ditanya Chiesa juga, masih kelihatan ringkih sih menurut gue. Gue masih ngeri ngeliat dia untuk tampil secara reguler di Premier League, tapi gue rasa dia masih ngembaliin fitnessnya dulu. Tapi nutmegnya mantap ya, nutmegnya. Iya, lewat satu dan sayang banget ada clearance yang dia mau golin, kena clearance. Tapi menurut gue cukup dia buat ngasih impresi awal-awal karena masih minim banget jam main untuk Liverpool. Dan Chiesa menurut gue kasih lagi aja di Carabao Cup nantinya. Dan kemarin kemenangan yang patut dirayakan sih, karena susah payah juga menangnya. Yang tadinya awalnya dominan, nyaman, lama-kelamaan menuju akhir malah keteteran juga gitu Liverpool lawan Southampton. Iya. Sebenarnya highlightnya adalah tadi Rizal bilang bahwa menang lawan Southampton doang susah payah gitu Liverpool. Itu sebenarnya itu gua harus highlight bener banget karena secara permainan Liverpool gimana ya, Jal? Makin menurun trennya. Turun banget gitu loh. Gue nggak mau bilang jelek, cuman ya menurun mungkin kata yang tepat. Southampton ini buat gue tim yang gak layak ada di Premier League ya. Dengan striker kayak Archer, back kayak Bednarek, ini semuanya jelek satu tim. Event pelatihnya juga jelek. Sugawara. Sugawara. Nggak golin satu. Mending Sugawara deh gitu. Dan gua sih lebih senengnya bahwa Liverpool punya momen untuk memainkan Jota. Oke, David sekarang. Chiesa, oke dia mulai siap main. Terus ada Morton di tengah, terus menggantikan Trent di kanan. Pemain-pemain muda punya jam terbang. Gue paling suka lihat pemain muda punya jam terbang. Itu gue suka banget. Dan ini siapa, Nyoni ya? Trenyoni. Nah, ini juga lumayan oke. Artinya bahwa ya ini pasti bakal dijadikan nama slot ini buat mengistirahatkan beberapa pemain inti dan mencoba pemain-pemain muda gitu, dan walaupun menang tipis dengan gaya main yang biasa banget. Ya yang tetap konsisten tadi, Elliot juga konsisten, Gakpo juga konsisten. Ya yang gue pertanyakan adalah Kwanzaa sih. Pemain yang musim lalu kita puji tinggi banget, bagaimana dia masih muda tapi bisa menunjukkan performa yang segitu tinggi. Gua pikir dia bersama Colwill akan menjadi masa depan Inggris. Ya kan emang masih panjang waktu, cuman gua harap Kwanzaa dan Colwill bakal menjadi pairing back untuk timnas Inggris di masa depan. Cuman ya melihat game kemarin sering banget dia kena take on, dia kelewat, artinya bahwa ya secara permainan harus ditingkatkan sih. Dan ya, apa yang luar biasa membuat dia nggak nyaman Kwanzaa? Karena kan di sistemnya Klopp dia salah satu defender muda yang terbaik gitu kan, steady. Selalu nilainya mungkin 8 gitu kan. Dan apakah ada impact dari first match menghadapi Ipswich di mana dia terekspos gitu kan, dan dia di hook di halftime? Apakah ini secara mental merusak penampilan dari Kwanzaa hingga saat ini dia belum bisa recover gitu? Gue rasa yang disampaikan sama Bung Adiani itu tepat banget sih ya. Di match pertama lawan Ipswich, muscle memory bawa gini. Muscle memory. Padahal gue paling nggak pengen terpanggil. Bung Adi. Makin Udah kayak tahun 74 nih. Silakan Bung Adi. Suara perut. Keluarin. Bisanya tadi. Balik lagi soal Kwanzaa. Game pertama kan kita ngelihat dia di babak pertama, babak kedua diganti gitu. Dan respon slot ketika harus ngejelasin kenapa dia diganti, jawabannya ya menurut gue to be fair ya terus terang banget gitu. Bahkan terlalu jujur untuk game pertama dia mengatakan ya buat apa gue ngomongin taktik kalau lu duel aja nggak bisa gitu. Bahkan dia ngomong secara vulgar banget kan, dia ngomong kayak gitu. Dan untuk pemain muda, gue rasa lu di awal musim lu expect bakal jadi pairingnya Van Dijk selama satu musim, ngeliat standar yang dia tunjukkan di musim lalu, ya pasti lu ngerasa tinggi gitu. Dan tiba-tiba lu diceburin langsung oleh kenyataan omongan pelatih lu sendiri, gua rasa kepercayaan diri dia kena banget sih di pertandingan itu. Dan terbukti sampai sekarang dia nggak pernah balik ke performa musim lalu. Atau emang kualitas dia masih gini doang karena ada faktor Jurgen Klopp musim lalu. Karena berdasarkan deskripsi mantan pemain Liverpool yang pernah main sama Klopp kan, dia bilang Klopp ini tipe pelatih yang bisa bikin lu ngerasa kayak tingginya tuh 3 meter gitu. Sebagai orang yang tingginya tinggi banget, dan dia bisa meres kualitas pemain yang biasa-biasa aja jadi bagus banget. Itu menurut gue dua kemungkinan, antara Kwanzaa kualitasnya emang segini doang, atau dua ya emang dia dipandang sebelah mata oleh slot lah, karena nggak bisa ngejalanin taktik yang diinginkan oleh slot. Dua hal itu sih menurut gue. Gue sih nggak mau seuzon sama slot Rizal ya, cuman karena seuzon itu nggak boleh, dilarang. Asik. Berprasangka buruk ini dia. Tidak boleh.
Tapi Gua rasa sih Kwanza jelek. New look. New look. New look Jumi. Mau salah. lebih santun. Salah. Boemo. Tapi Kwanza jelek musim ini. Iya, gue rasa ada perbedaan juga Jal dari segi permainan. Dimana dia tuh waktu zamannya klub kelihatan dia punya peran panjang kayak Van Dijk yang bagus banget gitu. Dimana sempat Van Dijk tren sama Konate itu kan menjadi penyuplai bola ke depan paling banyak dari Liverpool zamannya heavy metal football dari Jurgen Klopp. Nah, dengan sekarang bola yang lebih dari belakang ke depan ke tengah dulu lebih sabar, mungkin itu bukan gaya permainan terbaiknya Kwanza atau Kwanza nggak terbiasa dengan main seperti itu. Itu bisa aja. Cuman secara kualitas ini potensial jelas gitu. Gua harap dia segera menemukan potensi terbaiknya, menemukan permainan terbaiknya karena waktu pertama pun dimainkan Konate juga belum siap main kan, makanya dia dimainkan dulu gitu kan. Jadi ya tetap sih gua rasa pairing utamanya tetap Van Dijk ke Konate. Gua harap dua pemain ini fit. Gua harap fit. Dikit lagi fit. Ya, Kwanza ya sama seperti Colwill lah. Gua rasa harus dapat. Colwill pun kan begitu dapat jam main banyak menunjukkan form baik, dipinjemin ke Brighton habis itu makin oke. Artinya ya mungkin Kwanza perlu dipinjemin juga. Bisa jadi usia masih muda banget dan masih terbuka sih. Semoga aja dia bisa rebound lah untuk karirnya bersama Liverpool karena susah banget sistemnya slot ini harus ada jembatannya itu dia sebagai passing pendek gitu. Ya semoga saja nanti di semifinal juga nantinya menghadapi Tottenham ini juga Kwanza bisa menunjukkan performanya kembali. Enggak sih. langsung dipatahin. Enggak sih. Tottenham, come on. Karena memang maksudnya sekarang Piala Carabao yang awalnya dianggap sebelah mata sekarang cukup prestisius dan sekarang tim-tim seperti Tottenham pun sekarang menurunkan pemain-pemainnya yang sekarang menurut gue jadi kejar-kejaran lah maksudnya lah. Kemarin lawan MU pun sekarang starting 11 semua diturunkan oleh Tottenham. Ya, kalau ngomongin back ya, MU juga soalnya juga maksudnya nggak terlalu nurunin starting 11-nya juga kalau di back Anthony main kan? Anthony juga main. Nah, kita akan bahas itu nanti, Bang Aldi, karena nantinya gue juga pengen ngingetin buat jebret tim di esok hari di jam 7 malam karena akan ada timnas Indonesia akan bermain menghadapi Filipina. Kita akan mengadakan live reaction cause you'll never watch alone di jam 7 malam. Kita akan langsung masuk ke next video. Kita akan membahas pertandingan yang baru saja terjadi semalam, Tottenham menghadapi Manchester United. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.